Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jasn Yusuf Abijoko dengan NIM 1821016. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal rancangan startup dengan nama FRMS atau Frames. Frames dapat mengidentifikasi 9 markets dalam konteks frame suatu kacamata. Yang pertama ada fashion industry, kemudian healthcare and vision correction, sports and outdoor activities, entertainment and film industry, children eyewear, tech and blue light protection, aging population, luxury and high-end market, dan yang terakhir online eyewear retail. Dari 9 market yang diidentifikasi sebelumnya, Frames memilih untuk mendalami market trendy fashion forward eyewear online market. Kenapa? Secara ringkas, market ini akan melayani consumers yang menginginkan suatu frame yang tidak hanya fashionable, tapi juga trendy dan mengikuti film industri saat ini. Itu juga akan memanfaatkan online market untuk menambahkan kemudahan untuk konsumernya. Untuk user profile dapat dilihat sebagai berikut. Poin utamanya yaitu bergantung pada age dan income, di mana age-nya itu 13-40 tahun, dan income-nya itu varies depending on age. Itu juga memfaktorkan allowance dari seorang remaja. Untuk user profile dari Frames dapat dilihat sebagai berikut. Poin utamanya ada di age dan konteks, di mana age-nya itu 13-40 tahun, dan konteksnya itu concentrated in urban areas seperti Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Kemudian ada total addressable market dari Frames, di mana potential buyers-nya itu mencapai 597.000, dengan memfaktorkan aproksimasi total populasi dari Jakarta, Surabaya, dan Bandung, kemudian membagikan itu menjadi age group 13-40%, middle to upper middle income earners, dan persentase of buyers yang akan benar-benar melihat Frames yaitu 2,5%. Kemudian ada market penetration rate dengan 0,05%, di mana market penetration rate kurang lebih menjelaskan persentase total dari customers yang benar membeli. Dengan price per produknya itu 200.000 sampai 1.500.000. Maka didapatkan total addressable market for beachhead yaitu 59.700.000 sampai 447.750.000. Di sini dapat dilihat the full use case life cycle untuk Frames yang diawali dengan customer menemukan trendy eyewear dan dilanjutkan dengan customer visits Frames dan mencoba virtual try-on feature-nya. Kemudian dia select eyewear yang trendy dan sesuai keinginan dia dan dia purchase the product. Dan yang terakhir, dia share experience-nya ke social media. Untuk gambaran produknya kurang lebih sebagai berikut. Dilanjutkan dengan value proposition yang diberikan dengan Frames, di mana setelah adanya Frames, customer mendapatkan akses untuk range yang banyak, a wide range of kacamata, kemudian ada seamless virtual try-on experience bagi consumer, affordable juga, user-friendly online-nya, dan yang terakhir fast and dependable delivery. Untuk core dari Frames sendiri, yang pertama, customer-centric approach, di mana Frames sangat mengutamakan customer dari segi feedback, experience, dan expectation. Yang kedua ada quality and affordability, di mana Frames mengutamakan delivery of high quality products yang tidak mahal. Kemudian ada user experience and convenience, di mana Frames meletakkan premium untuk providing a seamless experience, specifically the virtual try-on experience. Dan yang terakhir ada innovation and trend leadership, di mana Frames akan memaintain fokus dan inovasi dengan tren yang ada saat ini. Untuk competitors dari Frames, dari segi affordability dan trendiness dari kacamata yang disediakan, dapat dilihat sebagai berikut, dengan yang pertama ada kompetitor yaitu Optical Lunet, kemudian kacamataku, dan Saturdays. Pada bagian ini menjelaskan the decision making unit untuk Frames, di mana untuk business to customer, pada utamanya adalah end user atau customer itu sendiri, dan untuk business to business, yaitu retail buyer atau store manager. Dan di sini adalah mapping dari the customer acquisition process yang dimulai dengan awareness stage, dilanjut dengan acquisition stage, conversion stage yang berlangsung dari 2-4 minggu kurang lebih, purchase stage selama 1-2 minggu, post-purchase stage, retention stage, advocacy stage, dan yang terakhir expansion stage, di mana itu dapat mencakup 3-6 bulan. Dan untuk the adjacent markets dari the trendy fashion forward eyewear online market yang diadaptasi oleh Frames, yang pertama ada eyewear accessories,
kedua ada customized eyewear, ketiga ada contact lenses, keempat ada eyewear for kids, dan yang terakhir ada blue light blocking products. Dan business model yang diadaptasi Frames yaitu a one-time upfront charge plus maintenance, di mana Frames akan menghasilkan revenue dari the initial sale dan juga the ongoing maintenance services yang akan meningkatkan customer satisfaction dan juga loyalitas dari customer itu. Untuk pricing framework dari produknya Frames dapat dilihat dalam 5 poin. Yang pertama ada premium range dengan rentang harga 800.000 sampai 1.500.000. Yang kedua ada mid range dengan rentang harga 400.000 sampai 800.000. Yang ketiga ada entry level dengan rentang harga 200.000 sampai 400.000. Yang keempat ada value driven pricing dalam artian mendeliver high quality products dengan harga yang kompetitif. Dan yang terakhir ada harga-harga dari seleksi banyak kacamata atau frames. Itu dalam rentang harga mid-range atau setara dengan 400.000 sampai 800.000. Kemudian ada lifetime value dari frames atau LTV yang dikalkulasikan per tahunnya. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tapi pada year 0, revenue dari produk itu sendiri atau the initial sales dengan price of produknya itu 850.000, yaitu nilai tengah dari rentang harga 200.000 sampai 1.500.000. Dengan gross margin-nya itu 50%, maka profit-nya adalah 425.000. Kemudian ada revenue dari maintenance-nya sendiri, dengan price of yearly maintenance contract-nya itu 85.000, dan gross margin-nya itu 60%, maka profit-nya itu 51.000. Dengan jumlah dari kedua profit itu yaitu 476.000, dan kita mendapatkan LTV yaitu 528.888 perak, 38. Selanjutnya ada mapping dari sales process on how to acquire a customer, di mana short term-nya itu diawali dengan product launch, yaitu launching di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Kemudian the sales and promotion, yaitu seperti diskonan, dan juga initial traction, yaitu customer acquisition. Dengan aktivitasnya itu seperti online advertising, social media marketing, dan juga partnership dengan local retailers atau toko-toko kacamata. Dan yang terakhir ada customer support, yaitu untuk memastikan dapat meresolve issues dan juga positive initial experience. Untuk medium term-nya ada yang pertama product diversification, yaitu bakal ada desain baru berdasarkan customer feedback dan juga trend marketnya. Kemudian ada customer loyalty program, yaitu insentif dan juga eksklusif untuk customer-nya. Dan yang terakhir ada local partnership, yaitu akan mengeksplor lebih lanjut partnership dengan local retailers dan juga toko-toko kacamata lainnya. Dan untuk long term-nya ada yang pertama sustainability initiatives seperti yang eco-friendly materials, dan yang terakhir ada omni-channel sales, yaitu seamlessly integrate online and offline services. Kemudian ada COCA dari Frames atau cost of customer acquisition dengan melihat tahun pertama, kedua, dan tiga. Dan juga mengasumsikan jumlah dari designer, social media specialist, market analyst, logistics, dan juga customer support representatives untuk setiap tahunnya, dan juga gaji untuk setiap bidang pada tiap tahunnya, dan juga ada biaya server, dan juga ada yang terakhir ada number of customers yang meningkat setiap tahunnya. Maka total dari COCA untuk tahun pertama yaitu 937.125 perak, untuk tahun kedua itu 624.053 perak, dan pada tahun ketiga 415.727 perak. Untuk key assumptions-nya, yang pertama itu fitur virtual try-on dari Frames itu akan effectively meningkatkan user engagement. Yang kedua, customer itu akan lebih cenderung untuk membeli apabila harganya kompetitif. Yang ketiga, customer support yang responsif dan juga membantu akan meningkatkan repeat purchases. Dan yang terakhir itu, software development-nya akan dilaksanakan secara in-house dan yang udah pastinya akan menjaga kualitas dan fungsionalitas. Dan testing untuk key assumption sebelumnya itu yang pertama adalah collect user feedback dan conduct usability test dengan menilai jumlah users yang mencoba fitur virtual try-on-nya dan merasa puas. Yang kedua itu run pricing experiments dengan menawarkan berbagai harga dan diskon untuk produknya. Kemudian pada intinya menilai penjualan dari harga-harga tersebut. Yang ketiga itu mengimplementasi customer support yang responsif dan menilai kepuasan customer dari survei atau form feedback untuk customer-nya, dengan men-track juga impact untuk repeat purchases-nya. Dan untuk poin keempat itu regularly conduct quality assurance tests, bug tracking, user feedback analysis untuk memastikan software-nya itu
meets users' expectations and requirements. Dan bagaimana kami dapat menunjukkan that the dogs will eat the dog food, yaitu dengan cara Frames akan meluncurkan suatu tes produk dan mempromosikan virtual try-on feature-nya dengan matriks yang akan dinilai yaitu the user engagement, conversion rate, feedback quality, transaction success rate, dan juga the internal alignment. Dan yang terakhir ada product plan yang juga berkaitan dengan the sales process and how to acquire a customer dengan phase 1 yaitu market research and analysis. Kemudian ada product development, dilanjutkan dengan soft launch, dan yang terakhir ada promotion and user acquisition. Pada phase kedua itu ada product diversification dan juga entry into adjacent markets. Dan pada phase ketiga yaitu brand building dan juga national expansion. Sekian dari presentasi rancangan proposal Startup Frames. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.